Manga One Piece Chapter 1072 konon kabarnya akan berjudul Bobot dari Memori. Chapter akan dibuka dengan kelanjutan cover story keluarga Germa yang kali ini berjudul Produksi Massal Senjata Mematikan. Dalam cover story kali ini terlihat Queen sudah memproduksi virus. Vinsmoke Judge membuat tombak Garudanya dan Caesar Clone menciptakan sebutir buah iblis buatan yang berwarna hitam. Sementara Vegapunk dan si wanita misterius yang muncul di cover story sebelumnya sama sekali tidak kelihatan di cover story kali ini. Nah, masuk ke inti cerita. Manga One Piece Chapter 1072 dibuka dengan narasi dari jurnal Vegapunk saat masih menjadi anggota organisasi Meds. Dalam jurnalnya itu, Vegapunk menuliskan tentang seorang wanita yang meskipun dunia tidak menerimanya, tetapi baginya wanita tersebut adalah manusia tulen. Vegapunk menyebutkan jika eksperimen itu akan menjadi langkah pertama mereka untuk mewujudkan perdamaian. Setelahnya kita bisa melihat Jewelry Bonnie yang mengubah tubuhnya menjadi versi anak-anak lalu menangis sejadi-jadinya untuk memancing rasa iba dari Vegapunk. Ketika Vegapunk mendekatinya, Bonnie berubah menjadi versi dewasa lagi tetapi dalam versi gemuk, sangat gemuk. Bonnie lalu mengeluarkan dan mematerikan usia Vegapunk yang ternyata berbentuk batu safir yang berkilau. Kemudian dia mengubah tubuh Vegapunk menjadi bayi. Meskipun begitu, bayi Vegapunk tersebut terlihat masih bisa berbicara normal. Dengan penuh kekaguman, Vegapunk bayi bilang, "Wow, batu safir yang berkilau itu usiaku." Vegapunk lalu mengatakan kepada Bonnie bahwa dia tidak bisa memberitahu alasan kenapa dia memodifikasi Kuma, karena alasannya itu pasti akan membuat Bonnie sangat terluka. Itulah kenapa Vegapunk berjanji kepada Kuma untuk tidak pernah memberitahukan Bonnie alasan yang sebenarnya. Bonnie kemudian mengalihkan pandangannya dan melihat sebuah ruangan yang ada tanda cakar beruangnya di bagian pintunya. Dia lalu berjalan mendekati pintu ruangan tersebut, lalu menghancurkan penguncinya dengan melapukkannya sampai hancur. Dalam hal ini, kekuatan Bonnie tampak mirip seperti kekuatannya Shinobu. Cerita flashback antara Vegapunk dan Bartholomew Kuma pun dimulai. Vegapunk yang penampilannya terlihat masih sama dengan saat bertemu dengan Monkey the Dragon di Ohara, terlihat sedang berbicara dengan Bartholomew Kuma yang sudah mengenakan pakaian pasien dan tidak mengenakan topi ikoniknya. Vegapunk memberitahu Kuma bahwa ilmuwan di West Blue menemukan fakta bahwa berat tubuh manusia berkurang 21 gram ketika mereka meninggal. Itu artinya berat dari jiwa seseorang adalah 21 gram. Vegapunk kemudian menjelaskan tentang kemampuan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi yang Bartholomew Kuma miliki sebagai berikut. Kekuatan buah iblis Kuma mampu mengubah sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang berwujud. Contohnya, Kuma dapat mematerikan rasa sakit dengan mengubah sinyal syaraf menjadi berwujud energi yang bisa didorong keluar dari tubuh. Dengan metode yang sama, Vegapunk menduga kemampuan Kuma juga bisa dipakai untuk mematerikan imajinasi, pikiran, bahkan ingatan seseorang. Vegapunk kemudian meminta Kuma untuk mencoba mengeluarkan ingatannya sendiri karena Vegapunk ingin tahu berapa berat dan besarnya ingatan manusia. Kuma awalnya menolak karena menurutnya itu akan sangat memalukan, tetapi Vegapunk terus memohonnya dengan alasan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Kembali ke masa sekarang, Bonnie akhirnya memasuki ruangan yang di pintunya ada tanda cakar beruang itu tadi. Di tengah-tengah ruangan tersebut, dia melihat sebuah energi berbentuk cakar beruangnya Kuma, lalu dia mendekatinya. Di waktu yang bersamaan, kita juga bisa melihat apa yang sedang terjadi di Red Port. Bartholomew Kuma yang asli terlihat sedang memanjat Red Line, tetapi dia ditembak jatuh oleh angkatan laut. Kembali ke dalam ruangan terlarang. Bonnie terlihat ingin sekali menyentuh energi tersebut, namun Vegapunk melarangnya karena energi tersebut adalah perwujudan dari rasa sakit yang Bartholomew Kuma rasakan. Bonnie lalu mengatakan bahwa dia tahu persis kekuatan ayahnya. Di balik semua rasa sakit itu, pasti ada ingatan yang terkandung di dalamnya. Bonnie kemudian menyentuh energi tersebut dengan tangannya. Adegan kemudian berpindah ke sisi luar laboratorium atas. Pertarungan antara Roronoa-Zoro versus Kaku sudah memasuki babak baru. Tidak hanya Rob Lucci, ternyata saat ini Kaku juga sudah berhasil mencapai level Awakening. Wujud Awakening-nya terlihat masih jerapah, tetapi kali ini diselimuti oleh awan api berwarna hitam seperti wujud Awakening-nya Rob Lucci. Dalam mode Awakening-nya itu, Kaku terus menyerang Zoro dengan teknik-tekniknya seperti Bigan dan Kyoku Bigan Kirimanjiro. Namun semua serangannya itu bisa dimentahkan dengan mudah oleh Roronoa-Zoro. Bahkan Zoro terlihat bisa dengan mudah menjatuhkan Kaku dengan pedangnya. Di saat Zoro sedang bertarung melawan Kaku inilah, Brook terlihat sangat waspada menjaga Thousand Sunny.
Tiba-tiba, keempat Seraphim yang sebelumnya ditinggal di laboratorium bawah, tanpa ada yang memerintahkan, memutuskan untuk menyusul naik ke laboratorium atas. Terungkap bahwa kepribadian para Seraphim mendorong mereka untuk bereaksi dan beradaptasi, lalu membuat keputusan sendiri menyesuaikan dengan kondisi pertempuran. Jadi karena menurut perhitungan mereka, Lucci, Stacy, dan Kaku sedang butuh bantuan, tanpa diperintah pun mereka datang untuk memberikan backup. Meskipun begitu, Rob Lucci justru kurang begitu senang melihatnya. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa para Vegapunk memiliki otoritas yang lebih tinggi atas para Seraphim dibandingkan dengan dirinya. Dan apa yang ditakutkan oleh Rob Lucci itu agaknya akan segera menjadi kenyataan karena Vegapunk Edison dan Vegapunk Lilith terlihat sudah keluar laboratorium untuk mengambil alih kendali atas para Seraphim. Sanji dan Franky yang juga keluar bersama dengan mereka langsung pasang posisi untuk membantu Zoro dan Brook melindungi Tosen Sunny. Sementara anggota topi jerami yang lain sepertinya masih berada di dalam laboratorium. Rob Lucci kemudian memerintahkan para Seraphim untuk menghancurkan laboratorium atas sebelum Vegapunk berhasil keluar. Keempat Seraphim langsung mematuhinya dan mulai membombardir laboratorium utamanya Vegapunk itu. Di momen yang sama, seseorang tiba-tiba menggigit lehernya Kaku, membuat Kaku terdiam, pingsan tak berdaya. Orang yang menggigit Kaku tersebut ternyata adalah Stacy, yang kali ini penampilannya terlihat seperti seekor vampir betina. Identitas asli Stacy akhirnya terungkap. Stacy adalah hasil kloningan dari Miss Buckingham Stacy, salah satu member kelompok bajak laut legendaris Rocks. Dialah manusia cloning pertama yang berhasil diciptakan oleh organisasi MEDS. Dialah wanita yang disebutkan dalam catatannya Vegapunk di awal chapter tadi. Dan sepertinya dia jugalah orang misterius yang dimintai bantuan oleh Vegapunk di chapter sebelumnya. Kepada Rob Lucci, Stacy bilang dia hanya membuat Kaku tertidur. Dan sekarang giliran Rob Lucci untuk menyusulnya tidur. Chapter kemudian berakhir dengan pengumuman bahwa minggu depan manga One Piece akan langsung lanjut lagi. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.